Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kedumaling Channel. Kali ini dalam episode Ayo Ngaji yang diselenggarakan di Pondok Pesantren Hidayatul Mumtadin, Gedung Kuali, Kota Mojokerto. Alamadati ing atase mangsine pulpen lintas roba krono adai ngombe apa dubab atau laler mau minhu saking madati wa anta halita wesir iku tak tubuh nulis sapa sira Imam Ghazali fatarokah mongko nuli ninggal sapa Imam Ghazali mau sira al kita bata ing nulis hatta akhotah sehingga ngalap sapa sira hadha ing bagiane dubab rahmatan karena welas. Jadi saya tidak terima kata Allah amal-amal yang kok tadi ceritakan tentang ngarang kitab terus tentang ibadah tahajudnya. Tapi yang saya terima kata Allah di suatu hari kamu lagi ngarang kitab kata Allah. Pada waktu ngarang kitab ada seekor laler hingga pada tempat tintanya, tempat tintanya. Mungkin sudah umum cerita ini, cuman ateknya biar betul-betul riwayat ini betul-betul ada. Setelah itu kata Allah, saya tidak menerima amal apapun kecuali yang saya terima pada waktu kamu ngarang kitab, kamu berhenti untuk menulis sehingga laler yang minum tadi itu pergi. Nah disitulah saya menerima amal kamu. Jadi intinya gini, kesimpulannya sekecil apapun amal kita itu jangan disepelekan. Atau hampir sedekah sekecil apapun sedekah kamu itu kalau Allah ridho itu bisa menjadi sebab hampir masuk surga, seperti masuk surganya Imam Ghazali. Itu bukan karena ibadahnya mempeng, bukan karena ngarang kitabnya, karena belas kasihan terhadap sesamanya. Maka di dalam kitab ini saya baca dari awal itu tentang kita golek rahmati Allah. Jadi yang memasukkan kita ke surganya Allah itu karena rahmat, bukan karena amal banyak. Ada suatu cerita riwayat, harus percaya ada riwayat gitu. Ada seorang itu masuk surga sombong. Masuk surga sombong, melete, bahasa sini melete. Apa melete, sombong. Rokokan, petingkerangan gitu. Terus ketahuan oleh Allah. Allah pas lewat jalan-jalan dipanggil oleh Allah, kesini kamu. Kesini kamu kata Allah. Ta'al ya bahasa Arabnya gitu. Ada apa ya Allah? Kenapa kamu masuk surga? Loh karena saya orang baik ya Allah. Dari kecil saya sudah sholat 5 waktu, naik haji, bayar zakat, komplit, gak pernah bermaksiat. Orang yang tadi masuk surga itu gak pernah bermaksiat. Terus kamu mati umur berapa kata Allah? Saya mati umur 80 tahun. Ya sudah, kamu cukup di surga 80 tahun. Dan dia ngamuk gara-gara Allah bilang gitu loh. Katanya di surga itu sak lawas. Kenapa cuma 80 tahun? Ya karena amalmu itu cuma 80 tahun. Makanya surga itu karena rahmat Allah. Paham ya? Jadi surga itu karena rahmatnya Allah, bukan karena amalnya. Kalau amal nggak ikhlas, itu juga nganggur, mullah bahasa kitab itu mullah, nganggur. Maka dalam hal apapun, sekecil apapun dalam ibadah, kita harus introspeksi diri, selalu mawas diri, jangan sampai sombong. Memandang ahli ibadah yang tetangga satunya enggak ibadah, wah itu jarang ijma'. Nah itu tidak boleh.
Jangan, karena apa? Takut yang nggak jemaah itu sama Allah dibuka hatinya terus dapat rahmat. Sampai yang sering jemaah kalah dengan orang yang biasa-biasa. Makanya menganggap sesamanya itu harus selalu husnudzon, selalu berbuat baik, selalu berprasangka baik. Apalagi terhadap Allah. Contoh gini, kadang orang itu sering doa cuma nggak diterima. Itu kadang manggal karbi dewi. Aku dungo gak diterima-terima. Jalan ini dungo sing mustajab. Itu dolim terhadap Allah, itu nggak boleh tambah. Makanya apa, doa itu pasti diterima, cuma nanti ada istilah kata bertahap. Jadi masih diuji. Allah kalau sayang terhadap hambanya itu diuji terus, diuji sampai dia betul-betul ikhlas ibadahnya, betul-betul ikhlas dalam melaksanakan. Maka introspeksi dalam masalah ibadah itu sangat penting. Jangan menganggap yang tidak ibadah kayak ambean yang biasa jemaah itu menganggap yang lain enggak jemaah itu dianggap juga tidak ibadah. Kadang orang sibuk dengan pekerjaan karena untuk ngengoni anak bojo itu juga termasuk ibadah. Jadi selanjutnya, wa min asbabi husnil khotimah, lan iku setengah saking pira-pira sebabe husnul khotimah. Ngerti husnul khotimah gitu? Al-mawadibatu ala hadat doa. Jadi mengistiqomahkan membaca doa, ini ada doa khusus menjadi sebab-sebabnya kita bisa husnul khotimah. Di antara doa yang kita dengar biasanya hari Jumat itu, Allahumma ghfir li ummati sayyidina Muhammad, Allahumma arham ummata sayyidina Muhammad, Allahumma astur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma jabur ummata sayyidina Muhammad, Allahumma aslih ummata sayyidina Muhammad, Allahumma af ummata sayyidina Muhammad, Allahumma hafid ummata sayyidina Muhammad. Di antara doa yang seperti itu, orang sering mendoakan sesamanya, sesama muslimnya. Itu tanda-tanda atau sebab-sebab nanti bisa menjadi mati yang husnul khotimah. Dari kami iki sampun Gusti Botuki, kurang lebihnya bila mana kurang paham mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi pengajian rutin pada malam hari ini di Pondok Pesantren Hidayatul Mubtadin, Gedung Kali Gang 7. Yang pertama diasuh oleh Gus Amit, kemudian Gus Abid Duhawi, dan yang ketiga Gus Olili. Pengajian rutin ini tiap Senin dan sudah dimulai mulai 2020. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya pas giling. Nah, tanggal 4 nggih. Tanggal 4 Dzulhijjah